Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat, menjaga kebersihan, dan mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Apakah kalian sudah hadir semuanya di grup WA ini? Kalau yang sudah hadir, silahkan mengisi presensi yang sudah saya kirim melalui Google Form di grup WA. Silahkan diisi. Kemudian yang belum hadir, yang belum mengisi, nanti tolong diingatkan untuk mengisi presensi. Pada kegiatan pembelajaran yang kemarin, kita sudah mempelajari KD 3.6 dan KD 4.6, yaitu tentang mengidentifikasi tag eksposisi dan menguraikan gagasan di dalam tag eksposisi. Apakah ada yang masih ingat kemarin mengidentifikasi tag eksposisi itu seperti apa, kemudian menguraikan gagasan di dalam tag eksposisi itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Belajar tag puisi, tahu ya tag puisi ya? Dengan KD nanti dengan KD 3.7, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Dengan tujuan pembelajaran melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks puisi dan menentukan unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca dengan cermat dan bertanggung jawab. Itu kira-kira apa saja ya. Sebelum kita mulai pada kegiatan inti, silahkan dibuat kelompok dulu ya, dibuat kelompok dulu. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 ya. Pengertian puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Kemudian ciri-ciri puisi itu yang pertama bahasanya tentu padat, kemudian diksinya diperhatikan, kemudian ada daya imajinatif dan figuratif, mempunyai rima, mempunyai irama, dan memperhatikan bentuk atau tipografi. Dan di dalam puisi itu ada unsur-unsur yang membangun teks puisi tersebut, yaitu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Tetapi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah berkaitan dengan unsur intrinsik di dalam teks puisi. Diksi ini adalah pilihan kata, biasanya digunakan di dalam menulis puisi. Penyair harus cermat dalam memilih dan mempertimbangkan kata-kata yang akan dipakainya agar puisi tersebut menjadi indah, mewakili suasana, perasaan, serta keterwakilan batin dari penyair atau penulis puisi tersebut. Dan yang kedua ada majas. Majas adalah gaya bahasa. Di sini biasanya majas digunakan untuk menyampaikan ide. Seringkali menggunakan bahasa kiasan agar secara tidak langsung mengungkapkan makna, biasanya berhubungan dengan makna konotasi. Nah, di sini majas bentuknya bermacam-macam. Ada majas semile, ada personifikasi, ada metafora, ada hiperbola, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah rima atau ritme,
yaitu pengulangan bunyi pada puisi. Nah, di sini berfungsi sebagai musikalitas. Kemudian yang keempat adalah tipografi. Nah, di sini berarti tipografi berarti bentuk puisi di dalam bait. Bisa dikatakan wajah atau tata letak kata-kata atau baris atau bait di dalam sebuah puisi. Yang kelima adalah citraan atau pengamajian. Biasanya memancing pembaca agar berimajinasi menggunakan kata-kata yang mengungkapkan pengalaman untuk berimajinasi. Nah, di sini tema yang berkaitan dengan puisi biasanya berupa ide atau gagasan atau pokok persoalan yang ada di dalam sebuah puisi. Biasanya tema itu tersirat di dalam keseluruhan isi puisi, berarti dalam teks puisi tersebut. Kemudian amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Biasanya amanat itu berisi nilai-nilai moral yang ingin disampaikan oleh penyair. Kemudian perasaan itu lebih diekspresikan penyair dalam puisi tersebut. Kemudian nada adalah sikap penyair terhadap pembaca melalui sebuah puisi. Biasanya nada itu bentuknya bermacam-macam, ada nada menyindir, menggurui, menasehati, bercanda, dan sebagainya. Itu adalah nada. Kemudian suasana. Kalau suasana itu lebih kepada keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Ya, setelah kalian memahami materi yang sudah saya sampaikan, silahkan dibuka grup WhatsApp-nya. Itu ada link YouTube video yang berjudul Belajar di Rumah. Silahkan dicermati dan dipahami. Saya beri waktu 10 menit. 2000 years later. Nah, sudah, silahkan bisa bertanya jawab. Kira-kira materi tadi sudah dipahami dengan baik atau belum? Kalau sudah, itu LKPD juga sudah saya kirim di grup WhatsApp. Silahkan diisi berdasarkan kelompoknya masing-masing, didiskusikan LKPD-nya nanti untuk mengisi berdasarkan video yang sudah kalian cermati. Silahkan cari informasinya seluas mungkin, baik di buku dan di internet. Kalau sudah, silahkan didiskusikan hasil pencermatan video yang berjudul Belajar di Rumah, didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing, cari unsur intrinsik di dalam puisi tersebut, baik fisik atau lahir. Silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok yang pertama dulu, silakan. Ya, silakan Mbak Anita. Ya, terima kasih Mbak Anita. Silakan kelompok yang lain menanggapi. Mungkin dari kelompok 2 dulu, silakan. Ya, Mbak Ani, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ani. Berdasarkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur pembangun di dalam puisi itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tapi di dalam pembelajaran pada hari ini kita lebih fokus pada unsur intrinsik, yaitu ada unsur fisik dan unsur batin. Ya, bagaimana kira-kira belajar hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah bertambah ilmu tentang mempelajari teks puisi? Ya, terima kasih. Nanti untuk kegiatan selanjutnya kita belajar tentang menelaah teks puisi. Silakan dipersiapkan, silakan dipelajari lagi di rumah agar nanti dapat belajar dengan baik. Kalau sudah, mari kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.